Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Surya di acara pembelajaran sejarah kita, masih tetap di channel Senandung Sejarah. Untuk kali ini, kita akan mempelajari bab tentang Bab 1. Konsep dasar ilmu sejarah. Baik, kita akan melangkah mengenai memahami apa itu konsep dasar ilmu sejarah. Pada pertama kali kita akan yang namanya mengetahui kompetensi dasar untuk pembelajaran sejarah ini. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pelajaran sejarah ini adalah menjelaskan pengertian di ruang lingkup ilmu sejarah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian sejarah. Baik, jadi anak-anakku sekalian, kalian ini dituntut untuk mengetahui apa sih pengertian sejarah itu. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dalam sejarah. Jadi, anda sekalian ini diharapkan bisa memahami atau bisa memilah apa saja yang ada di dalam unsur sejarah sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep dalam sejarah. Keempat, pengertian sejarah secara umum dan khusus. Yang terakhir adalah menganalisa manfaat sejarah bagi kehidupan. Yang pertama, baik, kata sejarah sendiri itu sangat banyak. Kalian lihat sendiri, ada namanya dari bahasa Arab, yaitu dimana dikenal kata syajarah, yang artinya terjadi. Terus dilanjut lagi nih, syajarah atau syajaratun, yang artinya pohon. Tapi dalam bahasa Indonesia sendiri kita menyerapnya sebagai sejarah nih yang atas. Terus dalam bahasa-bahasa yang lain, yang terutama di bahasa Inggris ini, apa sih yang artinya masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Di dalam bahasa Belanda sendiri disebut dengan geschiedenis, kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa tokoh mengenai pengertian atau pemahaman mengenai sejarah. Yang pertama, biasanya bapak yang dikenal dalam sejarah sendiri, mungkin di SMP sudah diajarkan ya, yaitu Herodotus. Bapak Herodotus ini adalah orang yang istilahnya pertama kali memperkenalkan pengertian atau pengenalan ilmu sejarah sendiri. Apa sih sejarah itu? Pak Herodotus sendiri menjelaskan sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Jadi ini berkutat mengenai pandangan biografi tokoh atau masyarakat, kehidupan masyarakat, budayaannya, serta peradabannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada namanya Bapak Kunto Wijoyo. Beliau memperkenalkan bahwa sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis atau memanjang dalam waktu. Nah, diakronis ini intinya adalah penjelasan mengenai pandangan yang luas di dalam waktu, ideografis atau bersifat mendeskripsikan dan bersifat unik serta empiris atau berdasarkan pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh atau benar-benar terjadi. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita mengenal ruang lingkup sejarah. Kita lanjut nih, sejarah sebagai peristiwa. Maksudnya apa? Jadi sejarah sebagai peristiwa itu mengenai aktualitas sejarah atau memang kejadian yang benar-benar nyata terjadi pada masa lampau. Ini maksudnya sejarah sebagai peristiwa. Sejarah itu harus bersifat objektif, jadi tidak boleh memihak. Misalkan kita belajar sejarah, contoh kalian menceritakan sejarah mengenai desa kalian tidak boleh menambahkan. Jadi peristiwa itu benar-benar terjadi. Beda dengan apa yang disebut dengan cerita yang berkembang di masyarakat atau bisa disebut dengan kayak legenda. Legenda itu kan ada tambah-tambahannya kan. Tidak ada yang peristiwa yang sifatnya itu memang nyata. Lanjut, sejarah sebagai kisah. Nah, kalau yang sebagai sejarah sebagai kisah ini kayak cerita memang. Berdasarkan pada apa? Ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan subjek.
Sekarang sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu sendiri ini diperkenalkan oleh Leopold von Ranke, adalah sosok penting di balik sejarah sebagai ilmu positif. Menurutnya, tidak ada penambahan istilahnya kata-kata dari penuturnya atau ditambah-tambahin. Istilahnya kejadiannya itu lebih-lebihkan, tidak boleh. Jadi di sini sejarah sendiri harus sifatnya memang objektif. Nah, saya lanjut ya. Jadi sekarang sejarah sebagai peristiwa ilmu dan seni kan tadi. Yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Contoh, sejarah sebagai seni sendiri itu kayak di bahasa Jawa atau di budaya Jawa itu ada namanya babat Jawi. Nah, di sana itu sejarah sifatnya itu kayak penuh dengan gaya bahasa ya, kayak istilahnya menceritakan tapi menggunakan pola-pola yang khusus yang bersifat seni. Nah, seperti itu. Ada seninya sendiri. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu kehilangan ketepatan dan objektivitas. Sejarah sifatnya akan terbatas. Contoh, kalau di dalam babat tanah Jawa itu menceritakan bahwa istilahnya pengenalan tokoh sendiri pun tidak jelaskan secara gamblang. Jadi pengenalan tokohnya itu sifatnya disimbolkan gitu. Oke, Pak Surya akan lanjut lagi. Unsur-unsur sejarah. Nah, coba dilihat ini gambar manusia, ada jam dinding, ada ruangan. Apa sih maksudnya? Kita lanjut. Yang pertama, unsur-unsur sejarah itu harus ada namanya unsur manusia, karena tidak mungkin toh kalau sejarah sendiri pun itu tidak membahas mengenai manusia, peradabannya. Tidak ada dong, masa ada namanya istilahnya sejarah lahirnya sapi bapak, wah nggak ada toh. Jadi semua sejarah ini sifatnya ditujukan untuk manusia, yaitu objek sejarah adalah manusia, bukan binatang atau alam. Harus dibedakan. Yang kedua, harus dilengkapi dengan unsur ruang, yaitu istilahnya sejarah itu harus ada tempatnya. Contoh di sini pertempuran 10 November. Nah, 10 November pasti kalian tahu dong itu di mana tempatnya. Jelas di Surabaya. Jadi sejarah sendiri itu menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian di mana tempatnya atau di mana lokasinya terjadi. Jadi harus lengkap dengan yang namanya ruang atau tempat. Yang terakhir, unsur-unsur sejarah, yaitu dari waktu. Nah, kalau sejarah kan kita biasanya sama guru-guru sejarah di SMP atau guru IPS di SMP itu jelaskan mengenai tahunnya. Sejarah itu memang harus ada namanya penjelasan waktu. Berbeda dengan yang namanya kayak kisah-kisah legenda, itu kan nggak ada. Contoh Sangkuriang, hidup tahun berapa? Nggak ada kan, nggak dijelaskan kan. Terus Sangkuriang itu meninggal tahun berapa? Nggak dijelaskan juga. Jadi kalau di sejarah, contoh menjelaskan mengenai sejarah pertempuran Bandung Lautan Api, misalkan seperti itu jelaskan tahun berapa. Jadi sejarah sendiri pun itu selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Jadi setiap peristiwa sejarah itu memang berbeda dari waktu dan waktu. Ini adalah unsur terakhir dari sejarah. Sekarang mengenai generalisasi, periodisasi dan kronologi. Apa sih mereka ini? Jadi sejarah itu istilahnya memiliki 3 aliran seperti ini. Jadi sejarah itu kadang penyajiannya atau bagaimana kita mempelajarinya itu ada 3 macam. Contohnya usaha menyimpulkan dari khusus ke umum dengan tujuan saintifikasi atau penelitian. Contohnya apa di sini? Sejarah itu memang harus bersifat periodisasi. Nanti saya kasih contoh lagi. Apa sih periodisasi itu? Kalau di sini merupakan pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam pembagian tertentu atau pengelompokan deh. Dan sejarah itu juga dikenal dengan ada istilahnya kronologi, yaitu ilmu untuk menentukan waktu terjadinya tempat dan suatu peristiwa secara tepat berdasarkan urutan waktu. Nah, kita harus bawahi yang ini, urutan waktu. Jadi ada kronologinya. Contoh, ada peristiwa Jepang datang ke Indonesia, kan ada periodisasinya.
contohnya pembawakan tersendiri itu kapan? Setelah zamannya Belanda pergi. Kalau kronologinya dijelaskan mulai tahun 1942 dan seterusnya sampai 43 mereka akhirnya menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Itu namanya kronologinya. Sedangkan tujuan kronologi sendiri itu untuk menghindari kerancuan waktu dalam sejarah atau anakronisme. Jadi sejarah itu memang harus benar-benar detail gitu. Nah, sekarang fungsi periodisasi apa sih? Yaitu untuk mempermudah mempelajari sejarah. Kita itu bisa mengkelompokkan sendiri bagaimana sih sejarah itu biar lebih jelas. Dan memahami peristiwa sejarah, ini yang nomor 2 ya, secara kronologis. Fungsinya apa? Yaitu kita bisa istilahnya lihat sejarah itu bisa mengetahui secara umum, secara luas dan lain-lain dengan cara tata urutan kejadian peristiwa. Nah, jadi sejarah sendiri pun harus memiliki sifat yang kronologis. Istilahnya itu sifatnya berurutan. Kan jadi nggak enak kalau misalkan kita mempelajari sejarah tiba-tiba ada kejadian ini, lompat ke sana, lompat ke sini. Kita nggak paham. Saya lanjut lagi. Nah, ini contoh-contoh periodisasi zaman prasejarah. Nanti kalian juga seperti itu di bab selanjutnya. Di kompetensi dasar yang selanjutnya, kalian akan memahami yang pertama kehidupan prasejarah. Kalau sekarang itu sudah berubah namanya praaksara. Ya, zaman pengaruh Hindu-Buddha. Jadi datangnya Hindu dan Buddha seperti apa di Indonesia. Zaman pengaruh Islam. Islam datang mulai tahun berapa? Ini kelompokkan, ini namanya periodisasi. Jadi kita lebih memahami kapan suatu pengelompokan massa itu terjadi. Kayak ini, zaman pengaruh Islam tahun berapa? 1500 sampai tahun 1700. Yaitu di mana Islam mulai masuk ke Indonesia di abad ke-7. Nah, sekarang kita belajar tentang kronologis. Saya ulangi. Nah, ini contoh abad ke-5 ada apa? Di abad ke-5 sampai abad ke-14 ini ternyata ada namanya proses masuk dan berkembangnya agama besar di Indonesia. Contoh Hindu, Buddha, dan Islam. Abad ke-16 dilanjut lagi sampai abad pertengahan abad ke-20 nih. Ada namanya proses penjajahan Indonesia. Orang asing ke Indonesia. Contohnya apa? Ada Portugis, terus ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris, sampai Jepang. Jadi kronologisnya bisa kita pahami dengan mudah dengan mengurutkan waktunya ini. Kalau kita tarik waktu seperti ini, mudah nggak dipahami? Jelas mudah. Dilihat sini, ini kronologi sejarah bangsa Indonesia. Mulai maksudnya tahun 0 ini di bawahnya ini 600, tahun 600 ada masa Kutai, masa Sriwijaya, dan sampai masa Republik Indonesia. Kapan Republik Indonesia dimulai? Setelah atau pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Pak Karno tahun 1945 sampai sekarang. Nah, ini masa di mana sejarah kontemporer atau sejarah yang masih berlanjut seperti sekarang masa Republik Indonesia. Dan kegunaan sejarah itu apa sih? Nah, yaitu yang pertama adalah fungsi rekreatif. Jadi kita tuh istilahnya dibawa menikmati ya. Wah, seolah-olah kita dibawa dalam pikiran kita. Contoh, ada namanya sejarah 10 November. Kita kayak terbayang di Surabaya pertempuran seperti jadi perang itu seperti ini ya. Nah, fungsinya itu bisa dinikmati. Dan yang kedua, ini ada namanya fungsi inspiratif. Belajar sejarah dapat menemukan ide-ide atau konsep yang berguna bagi pemecahan masalah pada masa sekarang. Jadi istilahnya seperti ini. Dulu ada namanya PKI gitu ya misalkan. Jadi PKI ini sifatnya mereka suka memberontak. Nah, apa saja kejadian-kejadiannya? Nah, ini nanti bisa di masa sekarang. Ini sebagai acuan atau pengalaman. Jadi kita bisa memahami sejarah itu istilahnya kalau motor itu ada remnya. Kita jalan terus tiba-tiba kita ngomongin ada bahaya nih, kita rem. Remnya maksudnya di sini itu kita berkaca pada peristiwa masa lalu. Jadi kita bisa apa ya namanya? Kalau dalam bahasa Jawa itu wanti-wanti atau bahasa Indonesianya itu kita harus berhati-hati gitu. Fungsi instruktif yaitu istilahnya kita itu mengenalkan apa ya, warisan dari nenek moyang kita. Contoh apa, ayo?
kalau misalkan kita belajar sejarah, istilahnya kita belajar tentang Islam. Mohon maaf, misalkan saya menjelaskan mengenai agama nih. Kalau kita tidak ada namanya kedatangan agama Islam, nggak mungkin dong kita mengenal ada namanya kalau di orang Jawa sendiri ada namanya waliman. Istilahnya itu sejarah kita juga dipahami mengenai bagaimana kebudayaan ini bisa datang. Oh, ternyata nenek moyang kita itu dulu dikenalkan dengan bangsa lain mengenai, atau istilahnya bangsa luar negeri, contohnya kayak di Arab, kayak orang Persia, macam-macam, mengenalkan Islam itu seolah-olah kita itu juga diajarkan, dan kita ada namanya akulturasi. Contoh kalau orang Jawa itu ada istilahnya itu selamatan 7 hari. Nah, sebetulnya selamatan 7 hari ini apakah murni budaya asli Islam atau Indonesia? Tidak, itu gabungan dari budaya Hindu ya, dan gabungan budaya Islam. Nah, kalau kita mempelajari sejarah Islam sendiri yang ada di Indonesia, itu sifatnya ini tadi, ada namanya warisan-warisan yang dipesankan oleh nenek moyang kita. Contohnya seperti itu. Terus kita selalu suka gotong royong. Zaman dari kerajaan dulu juga seperti itu. Nah, itu contohnya instruktif. Sekarang fungsi edukatif nomor 4 ini. Fungsi edukatif yaitu bagaimana ya, istilahnya kita itu mendapatkan cara mencapai keberhasilan itu seperti apa. Sekarang kayak Pak Habibie juga itu sejarahnya kan banyak, sekolah di sini, terus pernah mengemban ilmu di Jerman. Jadi kita itu istilahnya membaca sejarah-sejarah atau para tokoh ini, kita juga mendapatkan nilai positifnya, yaitu kita dapat namanya cara dan bagaimana usaha untuk bangun dari kegagalan. Nah, ini yang saya maksud. Terus sejarah sebagai kegunaan secara umum, sebagai ilmu. Seperti ini, silakan dibaca sendiri. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Jadi sejarah itu memang sangat banyak kegunaannya. Baik, selanjutnya ini adalah soal. Jadi tolong kalian kerjakan tugas dari Pak Surya ini, karena nanti kalau Pak Surya misalkan nilai ulangan kalian atau ujian kalian mendapatkan nilai yang buruk, maka Pak Surya akan mengambil nilai tugas. Untuk tugas sendiri sudah disertakan di website sekolah kita. Ketika kalian membuka di halaman mengenai mata pelajaran Pak Surya, nanti di situ akan tertera kuis. Nah, di kuis tersebut nanti kalian harus mengisi. Apabila kalian tidak mengisi, maka tidak ada nilai yang masuk untuk mata pelajaran Pak Surya. Ingat, harus dikerjakan ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk di like and subscribe channel Pak Surya, agar nanti kalian juga tidak ketinggalan informasi mengenai pembelajaran Pak Surya yang terbaru. Ingat, subscribe itu gratis. Baik, semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Di dalam pembelajaran sejarah sendiri, ada sebuah tata cara, yaitu kita harus memahami semua konsep-konsep ilmu sejarah tersebut. Jadi kita harus belajar di masa lampau untuk mempersiapkan masa depan. Istilahnya, sejarah itu sebagai tolak ukur atau perbandingan. Bisa juga sebagai untuk perkiraan masa depan itu seperti apa. Itulah ilmu sejarah. Oke, apabila ada salah kata dari Pak Surya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di channel Pak Surya lagi.